Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosini, pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini jadi Mama dan Aa. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, Bu. Sehat, Bu, semuanya. Gimana wifi-nya lancar, Bu? Lancar. Kerudungnya juga sama-sama kompak ya, Bu. Cash kan, Bu, belinya? Cash dong, Bu. Yes, Bu. Alhamdulillah. Bu, kalau lihat anak susah diatur, sabar nggak, Bu? Enggak. Oh. Kalau Bapak pulang malam-malam, sabar nggak, Bu? Enggak, Bu. Kesabaran adalah salah satu kekuatan dari seorang Muslim. Kenapa bisa begitu? Kita kan sama-sama untuk tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang sabar. Untuk Ustadz Firman dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabari wassalah. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah kita agungkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas nikmatnya kita mampu berkumpul di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan dan kemuliaan kepada kita, ibu-ibu semua ya Bu. Mudah-mudahan. Dan salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tema kali ini mengenai tentang sabar dalam menghadapi cobaan. Jika kita kaitkan dengan kegiatan ataupun fenomena kali ini, Bu, bahwa dunia telah diguncangkan dengan COVID-19, di mana buntut dari permasalahan tersebut bukan hanya tentang kesehatan saja, berdampak pada pekerjaan ya Bu. Sekarang mah kerja pun jadi susah karena ada pengurangan dari pasokan yang diperlukan. Anak pun sama ya Bu ya, ada di rumah tapi pendidikannya harus dibayar. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi suatu hikmah dan memberikan suatu kekuatan agar kita lebih tegar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti janji Allah, Bu. Bu, Ibu. Bu. Ya. Iya. Iya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dalam surat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufin waju'i wa taqsim minal amwali wa anfusit tamarati wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Bu, fenomena kali ini adalah fenomena di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Mengenai kekurangan harta, kelapangan jiwa, Bu, mental. Kita tahu sendiri ya, mengurus anak sulit, apalagi di masa pandemi, anak ada di rumah semua, susah diaturnya ya Bu, minta jajan, apalagi sekarang, pas kegiatan Shopee 12-12, sedangkan uang kita pas-pasan, tapi tuntutan anak begitu belak-belakan banyaknya ya Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi cobaan ini menjadi suatu hikmah Bu, karena Allah pun menyampaikan tadi, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Bu,
Dengan kita bersabar, mungkin kita itu bisa mengetahui bahwa ada hikmah di balik permasalahan tersebut. Dengan cara seperti itu, mungkin Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada dirinya. Nah, di ayat yang selanjutnya, Allah berbicara, orang yang seperti apa yang sabar tersebut? Dengan ayat selanjutnya Allah berbicara, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika orang-orang yang ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi ketika kita sabar, maka pasrahkanlah diri kepada Allah dan ucap bahwa semua permasalahan tersebut, semua yang menghampiri kita itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan mereka itulah, Bu, yang selanjutnya di ayat 167 mengatakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan, Bu, dan rahmat Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu ya, Bu. Ya mungkin seperti itu Bu mengenai sabar, Bu. Dan sabar tidak hanya menahan diri dan diam saja, Bu. Tapi di balik kata sabar tersebut, kita harus mencoba mencari sesuatu ataupun proses-proses untuk mencari jalan keluar. Karena di balik kata sabar, kita harus berusaha untuk mengejar dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kehidupan kita bisa lebih baik kembali, Bu. Bu? Bu. Iya. Iya. Iya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, mengenai tentang sabar. Dan selanjutnya akan dikembalikan kepada MC. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan ya Bu tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Firman. Jadi pesan dari Ustadz Firman tentang kesabaran ya Bu. Wah, kita jadi lebih tahu ya bahwa sebegitu pentingnya kesabaran bagi kita ya Bu. Nanti kita lanjutkan dengan segmen Tanya Dong Ustadz setelah pariwara berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, masih semangat kan Ibu-Ibu? Masih. Alhamdulillah, masih pada semangat ya. Nah, sekarang salah satu segmen yang ditunggu-tunggu nih Bu. Kita sekarang ada tanya jawab ya bareng Ustadz Firman. Ayo ngacung dulu siapa yang mau nanya. Ya, baik. Saya Lalu siapa Saya, Bu. lagi? Baik, bagi ibu-ibu yang tadi sudah saya pilih, silakan mengajukan pertanyaannya secara bergantian. Mulai dari ibu yang pakai kerudung abu tua. Assalamualaikum Ustadz. Saya kan punya pasangan. Waalaikumsalam. Marah-marah, gimana sih caranya supaya dia bisa lebih sabar? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung jawab wabarakatuh. aja Ustadz. Apa? Oh iya, baik. Terima kasih Bu MC. Bu, Ya Ustadz. Ibu. Iya Ustadz. Alhamdulillah ya Bu. Ibu diberi kesempatan oleh Allah dengan diberikannya suatu permasalahan dan mudah-mudahan itu menjadi ladang ibadah buat Ibu tersendiri ya. Agar Ibu pun bisa lebih sabar. Nah, bagaimana cara agar kita bisa membuat ataupun bagaimana agar pasangan suami kita atau suami kita mempunyai kesabaran karena dia itu adalah orang-orang yang pemarah. Nah, yang pertama Ibu, sebelumnya mungkin dalam salah satu riwayat ada yang mengatakan bahwa suami itu adalah pakaian dari istrinya dan istri pun pakaian dari suami. Nah, untuk itu Bu, hal yang perlu kita ketahui adalah dari diri kita tersendiri, Bu. Ibu mudah-mudahan bisa sabar untuk menghadapi dari suami Ibu tersendiri. Karena yang pertama mungkin ketika suami itu adalah orang yang memang suka marah-marah dengan ibunya yang tenang, sopan santun, dan melakukan perkataan-perkataan yang lembut, mudah-mudahan suami ibu bisa menjadi orang yang memang bisa ikut nadanya menjadi seperti ibu, yaitu dengan lembut.
Nah, yang kedua, Bu, yaitu ibu memberikan treatment ataupun nasihat kepada suami. Mudah-mudahan suami itu bisa mendengarkan dan bisa berdiskusi agar tidak selalu mengucapkan ataupun menghadapi segala permasalahan dengan cara marah-marah. Nah, apabila ibu sudah memberikan peringatan, ibu sudah mencoba mengajak dan memberikan contoh kepada suami bagaimana untuk bersabar. Nah, yang ketiga, ibu doakan. Doakan suami ibu, mudah-mudahan suami ibu mendapat hidayah dan bisa menjadi orang yang memang tidak selalu marah-marah. Baik, Seperti itu, Bu. alhamdulillah, terima kasih ya Ustadz. Bagaimana Ibu Vera? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Ustadz Firman? Alhamdulillah sudah, Bu. Selanjutnya, silakan kepada Ibu yang menggunakan kerudung abu. Assalamualaikum Ya. Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau kita sudah berusaha sabar, terus ada aja yang bikin kesal, sehingga sabar kita tuh hilang. Nah, bagaimana sih caranya biar kita tuh bisa istiqomah dalam bersabar? Terima Baik, kasih, Ibu. Ustadz. Ibu dari mana, Ibu? Namanya siapa, dari mana? Saya Penny dari Bogor, Pak Ustadz. Oh iya, terima kasih Ibu Penny dari Bogor. Ibu Penny bertanya mengenai ketika kita ingin melaksanakan sabar, namun ada saja godaan dari luar. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi lebih sabar tersendiri? Perlu kita kutip ya Ibu, bahwa sabar itu tidak bisa direncanakan datangnya kapan dan tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Namun kita bisa sabar ketika kita mempunyai suatu persoalan dan permasalahan. Maka dari itu, ketika disitulah ibu diuji, ketika kita memang mempunyai suatu persoalan dan permasalahan yang memang itu menjadi polemik, itulah ibu diuji mengenai kesabaran ibu. Nah, bagaimana agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada bagaimana agar kita lebih sabar ketika menghadapi permasalahan tersebut? Yang pertama, Ibu, tentunya kita harus mendekatkan diri dulu kepada Allah. Mengenai apa-apa yang menjadi permasalahan seperti itu, Bu. Mudah-mudahan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, suatu permasalahan yang memang itu menjadi berat, ingatlah bahwa Allah akan membantu permasalahan tersebut. Nah, seperti itu mungkin Ibu. Nah, di situ pun ada treatment-treatment tersendiri, Bu. Bagaimana agar bisa lebih bersabar dengan cara berwudu, dengan cara sholat. Ketika sholat masih tidak bisa melaksanakan sabar, bisa dengan terlentang. Seperti itu, Ibu. Dan mungkin mudah-mudahan dengan hal-hal seperti itu, amarah ataupun nafsu kita mengenai permasalahan ataupun persoalan bisa lebih diredam. Dan jangan lupa perbanyak saja berzikir, Ibu. Mungkin seperti itu ya Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Penny? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari Ustadz Firman? Alhamdulillah, Bu, sudah cukup. Terima Baik, kasih. Ibu, jadi kita dapat simpulkan pada pagi ini tetaplah kita harus bersifat sabar karena sesungguhnya sabar merupakan obat dari segala penyakit. Dengan sabar akan menjadikan kita orang yang baik dan terhindar dari segala macam sifat buruk. Iya. Kita sudah melewati acara demi acara bersama. Sekarang tiba di akhir acara, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Firman. Kepada Ustadz Firman dipersilahkan. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan doa, Bu. Yang kita cari dari pembelajaran ini menjadi suatu ilmu yang berkah dan mudah-mudahan menjadi suatu kifarat dari dosa-dosa ya, Bu. Dan apa yang menjadi kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan bisa kita angkat tangan bersama-sama, Bu, dan mohon aminkan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut wa hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal ahwa indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Rabbana adhibil bahsya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan azilan la yugadiru saqaman. Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. acara demi acara telah kita lewati bersama. Saya sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.